Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Salatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa 'alal kuffar rahama'u bainahum. Al-ayah atau kama qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yusiku an tuda'iya alaikumul umam kama tuda'il aklah ila qas'atiha. Al-hadis sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kira-kira Bapak Ibu, suara saya terdengar tidak? Jelas tidak? Betul? Karena saya lihat anak-anaknya berisik banget ini. Saya minta panitia tolong anak-anak yang nggak bisa diam keluarin, supaya saya bisa ceramah dengan tenang, yang hadir bisa dengar suara saya. Sekali lagi saya minta panitia, anak-anak yang nggak bisa diam suruh keluar. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap para alimil ulama, para habaib, para asatidah, para hujjah, wabil khusus lil khusus kepada orang tua kita tercinta Al-Habib Muhammad bin Salim bin Aqil Al-Attas, mata'anallah fi tuli hayati wa nafa'na bi ulumih fid din wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal, serta segenap guru-guru kita yang mulia yang begitu banyak hadir ini malam di majlis yang sama kita muliakan ini, yang juga mohon maaf andaikan tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah dan juga demi Allah tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat, takzim dan cinta saya. Yuk sama kita doakan pula, mudah-mudahan segenap guru-guru kita yang hadir Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya, Allah kuatkan iman Islamnya, terus istiqamah bisa mengajar kita semua ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kita muliakan pula segenap aparatur pemerintah, dalam hal ini bersama kita muliakan Bapak RW kita, berikut Bapak-Bapak RT-nya, yang juga sama kita doakan mudah-mudahan segenap aparatur pemerintah kita Allah jadikan aparatur pemerintah yang sayang dengan masyarakatnya, yang cinta dengan masyarakatnya, yang sanggup bimbing masyarakatnya ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena wasiat Nabi begitu jelas, sinfani minan nas, ada dua golongan manusia kata Nabi. Bu, ada berapa bu? 6. 2. Berapa bu? Berapa bu? Idza saluha saluhan nas. Kalau dua golongan manusia ini benar, dijamin semua manusia akan ikut benar. Tapi catat saudara, wa idza fasada, jika dua golongan manusia ini rusak, fasadan nas, semua kehidupan manusia pasti akan ikut, pasti akan ikut. Siapa dua orang ini saudara? Yang pertama al-ulama. Ulama benar, umat ikut. Ulama rusak, umat ikut. Ulama yang benar masih ada nggak? Orang kencang masih ada nggak? Ikutin. Kalau kita ikut ulama, insya Allah ngajak kita masuk surga. Tapi ulama yang nggak benar ada tidak? Jangan ikutin. Itu namanya ulama-ulamaan. Kalau ulama-ulamaan pasti ngajak kita ke surga-surgaan. Bu, mau masuk surga apa surga-surgaan? Ikutin ulama. Bapak mau masuk surga apa surga-surgaan? Ikutin. Ikutin. Tandanya mana Pak Ustaz? Yang pertama, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang disebut ulama kata Allah, mereka yang takut, mereka yang tunduk, mereka yang taat terhadap hukum Allah subhanahu. Tapi kalau ada orang mengaku ulama nggak tunduk dengan hukum Allah, dia lecehkan hukum Allah, bahkan saudara dia anti sama hukum Allah, maka orang itu nggak bisa disebut ulama saudara. Betul? Betul? Yang kedua, al-ulama warasatul anbiya. Ulama kata Rasulullah yang mewarisi keilmuan dan syariatnya. Kalau ada orang ngaku ulama, keilmuannya bertentangan dengan ilmunya Nabi. Kalau ada orang ngaku ulama, tapi kehidupannya bertentangan dengan sunnah Nabi, maka orang itu nggak pantas disebut sebagai ulama. Setuju? Setuju? Tanda-tanda yang ulama-ulamaan yang bagaimana Pak Ustaz? Itu tandanya gampang benar. Imanuhum fi amplopihim. Imannya tergantung amplop tipis kenceng ngomong, amplop tebal mingkem mulut. Sini mah nggak ada ya. Sono juga pindahan sini. Betul. Yang kedua, pemerintahnya. Pemerintah benar, rakyat ikut. Pemerintah rusak, rakyat pun ikut. Jadi dua golongan manusia ini barometernya, baik buruknya umat. Dua manusia ini barometernya, baik buruknya masyarakat. Alhamdulillah At-Taufik punya RW yang baik.
Doakan beliau panjang umur, seumur hidup jadi RW, jadikan ngundang gue terus. Amin ya rabbal. Sama kita muliakan pula pengurus Masjid Jami' At-Taufiq beserta segenap kepengurusannya, sekaligus panitia pelaksana peringatan maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah bersusah payah dengan tenaga, waktu, pikiran, bahkan tidak sedikit harta yang dikumpulkan dan dikeluarkan, sehingga dengannya acara pada malam hari ini pun lagi sama kita doakan, mudah-mudahan segenap panitia dan para donaturnya, baik yang tetap ataupun yang spontanitas, diberikan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini malam peringatan Maulid sekaligus menyantuni anak-anak kesayangan Allah dan Rasul-Nya. Minal yatama wal masakin. Insyaallah para donaturnya Allah janjikan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti seorang yang menanam satu pohon. Dari satu pohon tumbuhlah 7 cabang. Setiap cabang tumbuhlah 100 rantingnya. Berarti kalau ini malam ada ngebantu 1.000 rupiah, balasannya 700.000 rupiah. Kalau ada ngasih 1 juta, balasannya 700 juta rupiah. Pak RW 15 juta. Gua nggak bisa ngitung lah. Kalau gua hitung pakai kalkulator, nolnya jatuh-jatuhan. Yang udah pasti pahala beliau luar biasa. Amin ya rabbal. Akhirnya teramat saya banggakan, hadir wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, remaja-remaji, anak-anakku sekalian, pencinta peringatan maulidnya Nabi kita Muhammad, baik yang datang terjerakan dekat apalagi yang jauh, insya Allah semuanya sama, langkah kakinya, ayunan tangannya, waktu yang telah kita luangkan hadir ke majlis yang mulia ini pun diberikan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sama yakin saudara bahwasanya puja-puji dan rasa syukur hanyalah milik, pun sama kita yakin salawat dan salam hanya tercurahkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga pula salawatullah wassalam tercurah atas keluarganya, sahabatnya, dan kelak di hari kiamat yang hadir semua akan mendapatkan syafaatnya. Bersama beliau terbimbing untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kita memperingati Maulid saudara sebagai wujud tanda gembira kita, sesuai Allah perintahkan dalam Al-Quran, kelahiran Nabi, falyafrahu, bergembiralah kalian, karena semesta alam menunggu-nunggu kelahirannya, semesta alam menanti-nanti kelahirannya, sehingga beliau begitu lahir dijadikan Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan. Mana buktinya? Turunnya ayat wa arsala alaihim tayran tarmihim bihajaratin faja'alahum. Ka'bah yang mau dihancurkan Raja Abraha
Berikut bala tentaranya yang begitu gagah perkasa, gagal total, Ka'bahnya nggak hancur. Raja Abraha dan tentaranya tewas semua, saudara. Itu terjadi karena lahirnya Nabi kita Muhammad. Api yang sudah hidup ribuan tahun di Persia, yang setiap hari disembah oleh orang-orang Majusi, tiba-tiba itu mati sekejap. Nggak rela lagi disembah, nggak rela lagi disembah, matinya itu api karena lahirnya Nabi kita Muhammad. Bahkan Baitullah, Bu, yang dikelilingi oleh patung-patung yang ratusan jumlah, yang dikepalai Lata, Uzza, Manat, tiba-tiba patung itu hancur seketika. Itu terjadi karena lahirnya Nabi kita Muhammad. Puncaknya, saudara, ada paman Nabi yang tertulis namanya di Quran, Tabbat yada ma agana. Ketika matinya bertemu dengan Sayyidina Hamzah, Sayyidina Hamzah bertanya, ya Abalahdi, bukankah selama hidup kau berbuat jahat dengan Rasulullah? Selama hidup kau menganiaya Rasulullah, selama hidup kau menzalimi Rasulullah. Kok saat ini kita ketemu kau dalam keadaan gembira? Apa jawab beliau? Ketika Nabi kita Muhammad dilahirkan, aku begitu gembira dengan kelahirannya. Ku bebaskan Suwaibah sebagai pembantuku. Ku potong kambing, ku potong sapi, ku potong onta, kasih makan orang satu Mekah, saudara. Dengan wasilah itulah aku setiap Senin diringankan siksa kuburku. Sallu ala Nabi, sallu ala Muhammad. 2 tahun yang lalu ada orang yang menghina kelahiran Nabi. Dia bilang, siapa bilang Nabi Muhammad lahirnya istimewa? Biasa-biasa saja, tidak bercahaya, dekil sebagaimana anak-anak biasa. Bahkan ketika kecilnya Muhammad sering nyolongin jambu. Saya berpikir di Mekah di mana pohon jambu? Yang ada korma, bego. Betul tidak? Betul tidak? Ini kira-kira hinaan orang kayak begini, jawab apa jangan? Kurang kencang, jawab apa jangan? Betul? Ulama-ulama kita mengarang beraneka macam kitab-kitab maulid. Tujuannya cuma satu, agar umat paham, mengerti tentang kemuliaan lahirnya Nabi kita Muhammad. Ada maulid Ahzab, ada maulid Tiba, ada maulid Saraful Anaf, ada maulid Barzanji, ada maulid Simtud Durah, bahkan ada kitab maulid Ad-Diyaul Lami. Tujuannya, saudara, agar umat memahami, mengerti tentang kemuliaan kelahiran Nabi. Saya ambil sedikit saja dalam kitab Simtud Durah, dikatakan bahwasanya Nabi kita Muhammad basarun la kalbashar. Dia manusia, tapi nggak pernah sama dengan manusia. Di mana perbedaannya? Kita manusia biasa, tapi Rasulullah manusia luar biasa. Saya kutip dari kitab Berjanji. Sama-sama kita baca. Anta samsun, anta nur
munirun anta misbahus suduri Allah ya Nabi ya Rasul salam salawat. Apa kata Imam Ja'far Al-Barzanji? Anta Samsun ya Rasulullah, engkau laksana matahari. Bercahaya tidak? Matahari bercahaya tidak? Terang tidak? Anta Badrun ya Rasulullah, engkau laksana bulan. Bulannya bulan pur, bersinar tidak? Terang tidak? Tapi nggak cukup sampai di situ, saudara. Anta nurun fauqa nur. Padahal bahasa Arab kalimat di atas ada dua, ada ala, ada fauqa. Tapi kenapa Nabi Muhammad nggak diibaratkan anta nurun ala nurin, tapi anta nurun fauqa nurin? Bahasa gampangnya begini aja. Kalau Nabi diibaratkan anta nurun ala nurin, berarti cahaya Nabi nggak berbeda dengan mata. Cahaya Nabi nggak berbeda dengan cahaya Tapi kenapa pakai anta nurun fauqa nurin? Andaikan sinar matahari yang begitu terang, andaikan bulan purnama yang begitu terang, kalau perlu tambahkan sinar bintang, kalau perlu lagi tambahkan bintang pelangi, jadikan satu untuk mengalahkan sinarnya Nabi kita Muhammad, nggak akan terkalahkan, saudara. Bu, di dunia ada malam-malam yang mulia, ada malam Lailatul, ada malam Nuzulul, ada malam Nisfu, ada malam Isra, dan andaikan malam-malam yang mulia itu dijadikan satu, saudara, dibandingkan dengan malam kelahiran Nabi, malam-malam yang lain disatukan, nggak bisa mengalahkan kemuliaan malam lahirnya Nabi kita Muhammad. Tahu-taunya yang bilang Nabi Muhammad lahirnya biasa-biasa aja, mukanya blue, rambutnya gondrong, nggak pernah dicukur. Inna lillahi wa inna ilaihi. Lebih dahsyat lagi saat ini, saudara, Rasulullah dihina luar biasa oleh Prancis. Gak tanggung-tanggung, saudara, dia bikin karikaturnya Rasulullah, bukan di majalah, bukan di komik, bukan di koran, saudara, tapi dia sewa gedung yang begitu besar, dari pagi sampai pagi lagi karikatur Nabi dipertontonkan begitu hina, ya saudara. Yap, yang keras biadab tidak? Kurang keras biadab tidak? Kalau biadab saya mau tanya, diam apa kita lawan? Kurang kencang, diam apa kita lawan? Siap bela Rasulullah, siap bela Nabi Muhammad. Betul, betul. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, setiap hari wajib bersyahadat 9 kali. Zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, subuh 1 kali, 9 kali. Ibu setiap hari berselawat sama Nabi wajib 9 kali. Zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, subuhnya 1 kali. Sehari, saudara, kita sebut nama Nabi dengan syahadatnya 9 kali. Kita sebut nama Nabi dengan selawatnya 9 kali. Tapi tiba-tiba nabinya dihina, diam saja.
Nabi ingin celak, diam saja. Apa arti syahadat kita? Apa arti selawat kita? Ayo sama-sama kita berangkat ke Perancis, setuju? Gue yakin gak punya ongkos. Betul? Jadi di mana Pak Ustadz berjuangnya? Di negeri kita, San? Caranya, yuk kita boikot produk-produk buatan Perancis. Ada aku ya? Gimana panitia? Ambil satu. Ini aqua, Bu, buatan Danone. Danone itu haram kita minum. Yang udah minum dosa loh. Habis nggak tahu Ustadz, dimaafin. Betul? Mulai besok jangan minum lagi merek aqua, setuju? Kurang kencang, setuju? Karena aqua ini Danone buatan Perancis. Kalau kita beli, berarti kita membiayai Perancis untuk terus-terusan menghina Nabi kita Muhammad. Yakult jangan diminum lagi. Buatan Perancis. Betul? Ibu-ibu yang masih nyusuin anaknya dengan susu bubuk, mereknya SGM buatan Perancis. Kalau itu ibu beli, kasih minum susu anak kita. Jangan salahkan tuh anak udah gede durhaka sama orang tua. Kenapa dia? SGM semua, jangan-jangan dulu. Ya Bu, kita nggak mampu ke Perancis karena kita nggak punya ongkos. Tapi catat, hai Perancis, kau hina agama kami, kau celah agama kami siap untuk bikin kaum miskin dengan tidak membeli produk-produkmu lagi. Setuju? Insya tetangga kanan kiri ada punya warung dah, belanja dong sama tetangganya. Sok lu pada ke mall, mending belanja numpang adem. Betul? Kalau bapak belanja sama tetangga meninggal, dia melawat. Belanja sama tetangga, kita meninggal ikut datang ngurusin kita. Kita meninggal ikut nyolatin, kita meninggal ikut nganterin sampai ke kuburan kita. Tapi kita belanja ke tempat-tempat yang besar, pasar-pasar swalayan. Apa yang punya pasar swalayan kita mati melawan? Gak bakalan, Bu. Betul tidak? Betul tidak? Warung kanan kiri rumah kita, mereka dagang bukan cari kekayaan, mereka dagang cari sesuap nasi buat menyekolahkan anak-anaknya, buat biaya hidupnya berumah tangga. Tidak sedikit pun cari kekayaan, mahal-mahal sedikit wajar. Tapi pasar-pasar swalayan, mereka nyata-nyata usaha untuk mencari kekayaan. Termasuk rokok di dalamnya, saudara. Maaf yang merokoknya. Lo kalau merokok berarti memperkaya orang Yahudi. Orang Yahudi dapat keuntungan dari orang keuntungannya dibawa ke Palestina. Buat siapa? Buat beli senjata untuk Israel membunuh saudara kita di Palestina. Ayo mulai sekarang stoplah merokok. Ayo.
Ustadz cuman makruh. Makruh kalau tidak ada daruratnya. Ketika makruh ada daruratnya, maaf, makruh bisa menjadi haram. Di mana daruratnya? Musuh-musuh kita mengambil keuntungan di rokok-rokok yang kita beli. Keuntungannya dibawa ke Palestina, diberikan senjata untuk Israel, tujuannya untuk membunuh saudara kita di Palestina. Berarti jawab, darurat tidak? Jawab, darurat tidak? Tuh pada nggak jawab, ketahuan lo, merokok semua lo. Bagaimana di alam kubur sama malaikat, wa ma dinuk, apa agamamu? Kita bilang Islam, tapi ngaku Islam nggak membela umat Islam. Malah kita bunuh umat Islam dengan duit kita, dengan kita beli rokoknya sudah. Dan yang pertama, kita memperingati Maulid, rasa syukur kita, kegembiraan kita terhadap lahirnya Nabi kita Muhammad. Bu, jawab bu, anak lahir girang gak bu? Cucu lahir girang gak pak? Jauh-jauh hari sebelum lahiran, kira-kira persiapannya hebat tidak? Oh, popok 2 kodi, baju 2 kodi, celana 2 kodi, kamar dicat, beli tempat tidur khusus bayi. Tapi cacat saudara, begitu hebatnya kita menyambut lahirnya anak kita, lahirnya cucu kita, kita belum tahu tuh anak gede jadi apa saudara. Tapi ini malam yang kita peringati lahirnya seorang manusia yang udah pasti baiknya, sudah pasti solehnya, sudah pasti syafaatnya di hari kiamat nanti. Betul tidak? Kenapa kita nggak gembira menyambut lahirnya? Malah kadang-kadang cacian yang mereka keluarkan, bid'ah, bid'ah, bid'ah. Saya tanya, bid'ah apaan? Zaman Nabi kagak ada. Saya tanya balik, lu zaman Nabi udah ada belum? Belum ada Pak Ustadz. Mukil nggak bid'ah? Betul tidak? Jawab, betul tidak? Bu, cucu anak lahir ditimang-timang sama ibu, membawakan lagu-lagu kidung kesayaan anak. Saking gembiranya lagunya lupa daratan. Nang ning nang ning nang ningkung, ini anak siapa? Anak bingung, emak lupa sama anak sendiri. Waktu kita memperingati lahirnya Nabi, kita bawakan syair-syair untuk memuji Nabi kita Muhammad. Makanya saya Ustadz coba minta dalil yang sahih tentang kita wajib cinta sama Nabi Muhammad. Saya katakan enggak perlu dalil yang sahih, yang diperlukan hati yang sahih. Karena orang yang gak cinta sama Nabi, di hatinya ada kebencian terhadap Nabi. Orang yang gak cinta Nabi, di hatinya ada kedengkian terhadap Nabi. Orang yang gak cinta sama Nabi, di hatinya ada sifat-sifat jahat terhadap Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan selesai maulid ini kita semakin rajin berselawat. Ya Rabbah. Itu tahun kemarin Pak, tahun kemarin mestinya corona itu datangnya bulan Maret, tapi keburu maulid tepar tuh corona, nggak ada yang datang. Habis maulid baru datang. Sekarang maulid lagi, saya yakin corona udah selesai. Yakin tidak? Kurang kencang, yakin tidak? Betul? Januari sekolah masuk lagi. Capek ke online lo. Kesian mak lo. Ya bu ya. Mak lo gak sempat nyuci.
Lu belum bangun, PR kelar. Betul nggak Bu? Makanya begitu ulangan nanti, insya Allah yang naik kelas emak-emaknya. Kemarin Bu, duit saya foto duit, gua foto, gua kirim ke gurunya. Apanya Ustadz? Bayaran. Oh, bayaran dipoto Ustadz duitnya. Anak gue sekolahnya online, berarti bayarannya online. Betul nggak Bu? Sekolah kagak, ngaji kagak, mau jadi apa nih anak kita? Mall daripada buka, swalayan daripada buka, kantor daripada buka, sekolah kapan bukanya? Iya besok. Ya Bu. Tapi kalau mau tanya nih, ngaji nggak nih? Betul. Yang lupa bayaran. Ngaji mau gratis melulu loh. Dalilnya Ustadz mesti ikhlas, Ustadz mesti ikhlas. Apalagi mau puasa, pada berhenti nih kan. Emaknya itu yang nyuruh, berhenti nak. Kenapa emak? Mau puasa nih. Emang kenapa? Ntar Ustadz tuh minta sirup. Bu, ke sekolahan ngambil rapot, naik kelas, dapat ranking, gak ada merahnya. Seneng gak Bu? Rapot diambil, gurunya kasih duit. Anak ngaji bisa sembahyang 5, bisa baca bisa taat sama orang, pada kurang peduli sama ustadznya. Coba mau puasa, lu tahu diri dikit dong. Botentengan, isi gula, sirup, kopi, susu. Muridnya 100 orang, kan lumayan. Habis lebaran, ustadznya buka warung. Betul tidak? Jawab, betul tidak? Yang kedua, kita peringati Maulid dengan satu tujuan yang sangat mulia, untuk mensuri toladani akan akhlaknya Nabi kita Muhammad. Apalagi saat ini kita mengalami dekadensi moral, dari mulai pemimpin, pejabat sampai ke rakyat. Akhlak sudah mulai mengalami dekadensi yang luar biasa. Kita nggak usah bicara negara deh, kejauhan. Lihat rumah tangga kita aja. Anak manggil bapak bokap, manggil ibu nyokap, mertua mertoku. Saya mau ngajar Pak, dibonceng naik motor, masuk gang kecil, anak muda pada kabur. Temannya nanya, kenapa lu pada kabur? Suhu lewat. Suhu gue. Ustaz lah suhu. Kurang ngajar benar. Betul tidak? Bu, anak kita cium tangan sama guru bolak-balik Bu. Cuman ketek yang dicium. Saya tanya, lu sama bapak begitu nggak cium tangannya? Enggak Ustaz. Sama ibu? Enggak Pak Ustaz. Sama bapak lu mesti begitu cium tangannya. Sama guru doang lama cium tangan. Habis cium tangan, cincin hilang. Mana batunya bacan. Anak muda, nyari surga nggak usah jauh-jauh. Surga ada di rumah kalian, di bawah telapak kaki. Betul nggak Bu? Anak-anak jawab, surga di bawah telapak kaki. Pengen banyak gak surganya? Banyakin emaknya.
Setuju Pak? Makasih. Setuju Bu? Nggak jadi. Anda boleh ziarah ke luar Batang, boleh ziarah ke Mbak Priuk, boleh ziarah Kampung Bandan, boleh ziarah ke Cikini, bahkan sampai ke Habib Kuncung, bahkan sampai lagi ke Empang Bogor. Tapi orang tua nggak pernah kita ziarahi, nggak ada artinya, saudara. Betul tidak? Jawab, betul tidak? Anak muda, cari ridhonya Allah, nggak usah jauh-jauh. Ridhonya Allah ada di rumah kita. Ridho Allah fi ridhal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ibu, minuman keras ada nggak Bu? Tapi saya yakin nggak semua rumah ada minuman keras. Betul? Anak muda jawab, narkoba ada tidak? Tapi saya nggak yakin setiap rumah ada narkoba. Jawab semuanya, perzinahan ada tidak? Tapi saya nggak yakin semua rumah ada perzinahan. Yang saya takutkan sekarang adalah kalau setiap rumah saat ini banyak anak-anak durhaka sama orang tua. Ridhonya Allah dicabut, tinggal musibah demi musibah yang datang ke negeri kita. Mungkin Tuhan telah bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam udah dengan bersahabat dengan kita. Mari kita bertanya kepada, iya, aku juga tahu. Jawab betul tidak? Jawab betul tidak? Wabil khusus corona yang sampai gini hari selalu menghantui kehidupan kita. Ibadah jadi berantakan, silaturahim jadi berantakan, Jumat nggak boleh, masjid ditutup, musolah digembok, madrasah dikontrak-kontrakin. Betul tidak? Sembahyang terawih matiin lampu, sampai minjem hordeng sama tetangga buat nutupin jendela, matiin lampu. Ada orang lewat, ada yang teriak, "Sallu sunnatat tarawih laqadaini jami'ah rahimakumullah." Yang lewat teriak, "Kabur!" Masjid kosong dan teriak. Betul? Betul? Sekarang gini aja, kira-kira kalau kita mau ke masjid mandi nggak? Betul? Cuci tangan nggak? Betul? Berwudu nggak? Berwudu. Sampai di masjid cuci tangan pakai sabun. Betul? Mau masuk ke masjid jidatnya ditembak. 30 masuk, 31 masuk, 39 Wisma Atlet. Lebih hebatnya lagi, saya Pak Idul Fitri ngisi khutbah Jumat di masjid. Saya udah rapi pakai baju gamis, jubah, imamah, sorban. Mana baru sorbanku, namanya lebaran ya. Begitu mau masuk masjid ada kotak gede, gue wajib masuk. Pas masuk disemprot, lepek baju gue. Berarti saya mau tanya, orang ke masjid udah bersih belum? Udah bersih belum? Kenapa
Kenapa sampai di masjid diatur-atur lagi? Kali-kalian. Lu kapan ulangan? Jawab, betul tidak? Padahal Nabi pernah bersabda, saudara, sawu sufufakum fa inna min tamamis shalah iqamatas shaf. Kalau kamu hendak salat berjamaah, imam lihat ke belakang. Ngapain? Ngomong sama jamaahnya, hai jamaah, luruskan saf kalian, rapikan saf kalian, rapatkan saf kalian. Karena sesungguhnya sah tidaknya sembahyang berjamaah tergantung saf yang kita dirikan. Nabi yang bilang, bukan Zainuddin. Silaturahim putus, salaman nggak boleh, kayak homo. Ada lagi salaman pakai sikut, pakai boga mentah. Yang para Idul Fitri, pintu-pintu rumah kasih tulisan, maaf tak terima tamu. Pantesan habis-habis, kongguan gak habis-habis, orang isinya ranggina sama teng-teng. Bu, Nabi yang suruh, idza yaltaqiyanil muslimat, jika bertemu dua orang muslim, summa yasbahan, saling bersalaman, saling berjabatan tangan, qabla an yufarriqa, sebelum jabatannya terlepas, ini orang dua-duanya dosanya diampuni Allah. Saya tidak mengatakan corona tidak ada. Corona memang ada. Tapi sama tanya, penyakit bukan? Penyakit. Jawab, penyakit bukan? Penyakit. Tapi Allah Maha Adil tidak? Adil. Karena Allah Maha Adil, Allah ciptakan penyakit, pasti Allah ciptakan apanya? Obatnya. Penyakitnya jauhin, tapi yang menciptakan obatnya deketin dong. Cuci tangan dibelain, wudhu nggak diperhatiin. Paling sehari cuci tangan cuma 5 kali, tapi wudhu dalam sekali wudhu bisa beberapa kali cuci tangan. Basuh tangan sampai pergelangan 3 kali. Mau kumur-kumur, lagi-lagi air tampung di tangan 3 kali. Mau basuh hidung, lagi-lagi air tampung di tangan 3 kali. Sampai ke kaki, tangan kita basuh, saudara. Mana ada orang wudhu kumur-kumur mulutnya ke keran. Jawab, ada nggak? Jawab, ada nggak? Belum lagi sembahyang 5 waktu. Kata Nabi, kan nahri tajri 'inda babikum. Sembahyang 5 waktu seperti sungai yang mengalir di atas pintu-pintu kalian. Siapa orang yang salat, berarti dia mandi di sungai itu sehari 5 kali. Nggak akan ada kotorannya, saudara. Mana buktinya? Bu, jawab bu. Yang kenceng bu. Apakah orang gila cuci tangan? Apakah orang gila mandi? Enggak. Cuci baju? Enggak. Ganti baju? Enggak. Makannya apa aja? Betul tidak? Betul. Tapi catat sampai gini hari belum ada berita di koran, televisi yang menyatakan orang gila kena corona. Malah kita yang pada gila cuci tangan. Saya nggak menafik corona nggak ada, tidak. Corona memang ada, tapi berupa penyakit. Karena penyakit ciptaan Allah, tapi Allah Maha Adil. Kalau Allah ciptakan penyakit, pasti Allah juga ciptakan obatnya. Penyakitnya jauhin, obatnya deketin dong. Masker dibelain, zikir kagak. Kok kagak Pak Ustadz? Lo pakai masker mana bisa zikir?
Kalau bilang pakai masker, subhanallah, subhanallah, enak. Pakai masker. Jawab, betul tidak? Jawab, betul tidak? Hati-hati. Dengan zikir tatmainul qulub bisa membuat hati menjadi tenang. Alhamdulillah guru kita datang. Kita sambut ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Dewan darji ya Rasulullah. Salamun alaihi dewan darji ya Rasulullah. Salamun alaihi ya Rabbi asa dewan darji ya Rasulullah. Salamun alaih ya Rafi asani wa daraji ya Rasulullah. Salamun alaih ya Rafi asani wa daraji ya Rasulullah. Salamun alaih ya Rafi ala Nabi sallu ala Muhammad. Baik, kita kasih kesempatan guru kita untuk istirahat dulu. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Padahal dengan zikir tatmainul qulub bisa membuat hati menjadi tenang. Betul? Bu, corona datang orang pada susah. Yang ngojek nggak boleh bawa penumpang, harusnya bawa barang. Boleh bawa penumpang tapi motornya tambahin papa. Tuh penumpang nyampe kagak ngejomplang. Betul tidak? Yang udah kerja di rumah gaji cuma separuh, uang harian pada hilang. PHK di mana-mana. Gue juga Isra Mi'raj ambiar. Datang Ramadan biasa kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, buka puasa bersama, ceramah tarawih. Atuh nggak ada yang ngundang gue. Betul tidak? Tapi saya yakin rezeki udah Allah takar, nggak akan ketukar. Deketin dong yang zat yang maha besar dan hati yang penuh sabar. Amin. Bu, corona datang, ada nggak hikmahnya? Ada bu. Kalau corona nggak datang bu, rumah kita nggak kebanjiran beras. Yang ketawa lo. Masuk ke dapur, oh sarden, numpuk sardencis. Buka lemari kue, Indomie melulu. Capnya Family 100 yang plastiknya hijau. Betul tidak? Jangan banyak mengeluh. Kesian Bapak Gubernur kita yang udah berjuang habis-habisan untuk Jakarta ini. Betul tidak?
Jangankan salahnya, benernya masih disalahin. Betul tidak? Jangankan salahnya, benernya masih disalahin. Kemarin dipanggil ke Kapolda untuk dimintakan klarifikasi tentang acara Maulid di Front Pembela Islam. Lagi diperiksa, dapat lagi satu penghargaan luar negeri buat Jakarta. Dalam keadaan diperiksa, Jakarta masih dapat penghargaan dari luar negeri. Makanya saya bingung, ke pemerintah pusat bersaingnya sama Jakarta. Gimana sih? Mesti bersaingnya sama Malaysia, sama Singapura, sama Brunei, sama Qatar. Bego. Betul tidak? Jawab, betul tidak? Tapi saya yakin orang mau besar, ujiannya juga besar. Mudah-mudahan beliau jadi presiden. Saya wakil. Kalau saya jadi wakil presiden, insya Allah pergi haji gratis. Berangkat masing-masing. Insya siapa yang ngongkosin? Betul tidak? Makanya Bu, catat ya, Allah itu mencukupi kebutuhan kita, bukan mencukupi keinginan kita. Hidup itu simpel, yang brengsek gengsi. Anda berdoa sama Allah diterima, senang tidak? Kenapa senang? Kemauan kita. Kita berdoa sama Allah tapi nggak diterima, senang tidak? Senang, karena itu kemauan Allah. Apa yang kita suka, Allah nggak suka, belum tentu bagus buat kita. Tapi apa kita nggak suka, tapi Allah suka, udah pasti bagus buat kita. Mana contohnya? Jawab yang kencang. Mau gak kebakaran? Jawab, mau kebakaran? Mau kebakaran? Nggak mau, tapi Allah mau. Kita nggak mau kebakaran, tapi Allah mau. Ada nggak hikmahnya? Kalau nggak kebakaran, rumah nggak dibangun-bangun. Gara-gara kebakaran, rumah yang jelek jadi bagus. Yang bilik ke tembok, yang tingkat ke 2 tingkat. Tuh hikmahnya kebakaran. Mudah-mudahan besok. Enggak Bu, enggak. Insya kembali kepada masalah. Jadi yang terakhir, yuk kita suri teladani akan akhlaknya Nabi kita Muhammad, sebagaimana tertulis ayat di depan saya, laqad kana lakum uswatun. Dan mempelajari akhlak Nabi tidaklah sulit. Kenapa? Karena akhlak Nabi di rumah kita ada, di masjid kita ada, bahkan di handphone kita ada akhlaknya Nabi. Sebagaimana sahabat bertanya kepada Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, ya Ummul Mukminin, wahai ibunya orang-orang beriman, ayu khuluqi Rasulullah, apa itu akhlaknya Nabi kita Muhammad? Qalat kana khuluquhul Qur'an. Ternyata akhlak Nabi adalah kitab suci Jawab yang kencang. Di rumah Quran ada? Di masjid? Di handphone? Dibaca tidak? Itu masalahnya. Makanya hidup mah enakan dulu. TV cuman atup, TVRI, nggak berwarna hitam putih. Ada listrik pakai aki soak semua tawuran, ledak duduk. Tapi TVRI Bu hebat, tayang jam 5 sore, jam 9 sesudah dunia dalam selesai, subuh nggak ada yang kesiangan. Masjid rame terus. Sekarang televisi 24 jam. Belum lagi yang masang wifi
yang masang Indovision, yang masang parabola. Waktu kita 24 jam habis buat nongkrong depan televisi. Betul tidak? Betul. Jawab, betul tidak? Betul. Sekarang masjid ramainya cuma malam pertama bulan suci Ramadan. Penuh sampai keluar-luar, tutup jalanan. Apalagi ibu-ibu paling kompak kalau terawih. Orangnya belum datang, mukenaknya duluan. Ada nggak kalau bapak terawih datang ke tanah duluan? Cuman jeleknya ibu begitu kalau terawih, yang ditanya bukan isak jam berapa, yang ditanya imamnya siapa. Anak muda lanjut, aki-aki pulang. Betul tidak? Betul. Anak muda biar pada ngaji, amin. Gue seneng anak muda kayak lu nih, kayak peci, kokok, kain, duduk sama orang tua, cakep dah. Itu namanya anak muda berjiwa orang. Gue paling gedek orang tua berjiwa anak muda. Aki-aki pakai blue jean, dengkul dirobekin, tulang nonjol. Bu, perawan udah cakep, cantik, pakai jilbab, pakai gamis, duduk sama kaum ibu, cakep enggak? Itu namanya anak muda berjiwa orang. Saya paling gedek orang tua berjiwa anak muda. Nenek-nenek pakai legging, udah pakai legging naik Mio. Di belakang anak muda, ya Allah, bodinya masa kini. Begitu lewat kaget, ya Allah, kenapa? Mukanya masa lalu. Begitu sampai rumah tuh nenek buka legging, alhamdulillah kulitnya ikut. Inna lillahi wa inna ilaihi. Belum habis TV, datang listrik. Dulu ngaji pakai lampu tempel, tapi dengan lampu tempel orang-orang tua dulu seminggu bisa khatam baca Quran. Kita punya orang tua, urut mah kagak apa, tapi Yasin apa, Waqiah apa, Tabarok apa. Sekarang terang listriknya, tapi Quran semakin jarang dibaca. Betul tidak? Datang lagi handphone. Allah, ini anak segini nih Pak nih, udah main game, dipanggil orang tua, kalau belum ditimpuk belum nengok. Betul tidak? Catat anak-anak ustaz tersayang, kalau kau main handphone, bapakmu manggil, ibumu manggil, kau tak hiraukan, hukumnya sama kau nggak menghiraukan panggilan Allah dan Rasulnya. Bapak emaknya nyontohin, pantat-pantatan baca WA. Bapaknya baca WA, emaknya baca WA. Begitu besok si emak mau ngambil garam, tulisannya garam, dirasain manis gula. Ngomel ibunya, lu gimana sih nak? Garam tulisannya gula. Bapak juga begitu mak. Maksudnya lihat handphone bapak tuh, namanya Ani ganti Jali tuh. Lo ketahuan ya. Ketahuan. Mudah-mudahan di Maulid makin rajin ngaji nih. Ya Rabbal, insya panitia di luar udah begini-gini lah Ustaz. Iya bentar lagi. Ya, kira-kira yang saya sampaikan paham tidak? Yang pertama, kita gembira dengan lahirnya Nabi kita Muhammad. Yang kedua, kelahirannya membawa terobosan perubahan dalam rangka innama bu'istu liutammima makarimat akhlak. Itulah kenapa kita punya guru tercinta Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab kembali ke negeri kita membawa terobosan dalam rangka revolusi. Dalam rangka revolusi. Semua tanya, dukung tidak? Kurang kencang, dukung tidak? Betul? Insya
Ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, khususnya buat saya pribadi. Dan mohon maaf dengan para panitia, guru-guru tercinta, para habaib, kalau saya langsung meninggalkan tempat untuk melangsungkan acara yang berikutnya. Insya Allah lain waktu, panjang umur, sehat walafiat, kita bisa ketemu lagi di acara yang sama. Billahi taufiq wal hidayah wal afa minkum summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.